Dik dan Pak Luki, mungkin beliau di acara ini sudah hadir. Pak Luki hadir, Pak Luki, Pak Dik. Oh, mungkin Pak Luki ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan menyampaikan maksud dan tujuan undangan hari ini, yaitu selain kita bersilaturahmi, juga kita ingin mengetahui perkembangan dari cabang olahraga yang dipersiapkan oleh Kalimantan Timur pada PON 2021 nanti. Juga nanti kita mendengar arahan-arahan dari konsultan kita, dari Pak Luki, dan juga persiapan dalam rangka baterai fitness test dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, izinkanlah kita bersama-sama untuk memberikan absen atau menyebutkan nama dahulu supaya kita bisa pada hari ini ada 50 pelatih dari 14 cabang olahraga. Mungkin sebelumnya kita bisa memulai dari Gulat. Silakan yang mewakili dari Gulat. Yang dari cabang olahraga Gulat yang mewakili, angkat tangan, saya panggil. Dari cabang olahraga Gulat. Ada yang mewakili? Kalau bisa mewakili, di unmute itu volume atau sound-nya. Ada Badri, ada Badri yang mewakili. Ada Keke dan sebagainya. Baik, dari cabang olahraga Gulat sudah terlihat di sana. Kemudian cabang olahraga Wusu. Mungkin dapat say hello atau mengangkat tangannya dari Wusu. Yang mana, Pak? Wusu sudah ada? Mungkin masih dalam persiapan. Kemudian cabang olahraga Anggar. Anggar? Juga masih belum. Baik, kita selanjutnya Kempo. Baik. Pak, saya terlihat ada Pak Iskandar dan juga dari Pak Ramli. Pak Ramli, Pak Ramli, ya sih. Terima kasih, sehat selalu Pak Ramli. Hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Tarung Derajat. Dari Tarung Derajat. Baik, kita beralih ke Muay Thai. Muay Thai. Hadir. Hadir. Terus ya. Hadir. Ya. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya cabang olahraga pencaksilat. Pencaksilat ada Pak Sofian. Ya. Kacamata. Ya Pak Sofian, kalau bisa say hello, ditekan Pak, ada ya tombol unmute-nya. Mikrofon. Gambar mikrofon. Ya. Nah, Sudah. ya. Sehat Pak. Belum ditekan. Alhamdulillah. Dari pencaksilat. Kemudian Dengan aktif lagi. ya. Kemudian setelah berbicara langsung di mute lagi ya Pak ya, di mute lagi. Selanjutnya dari kriket. Kriket. Ya, Pak Hadir. Ya, Pak Hadir. Oh ya, hadir, ada dari kriket sudah. Alhamdulillah. Kemudian cabang olahraga selanjutnya sepak bola. Ya, halo. Ya, siap, ada hadir. Ya, ada Mufti ya. Dari cabur sepak bola. Kemudian hoki. Siap, Bapak Jalin dari hoki. Oh ya, siap, hoki kita. ada. Saya sudah lihat ini. Siap. Pak Kapali. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Selanjutnya dari sepak takraw. Sepak takraw. Sepak takraw kok malah ke kita nih.
Dengar. Iya. Dengar. Oh, mungkin masih dalam proses persiapan. Kalau ngontek ke kita, Ya, Pak. ya ini merupakan kegiatan yang masih baru Ada dia di kita sana. ini ya. Jadi harap maklum semuanya. Nah, Baik, selanjutnya cabang olahraga karate. Sudah dapat ID-nya, Kak? Karate. Tadi saya lihat ada Mas Jalu. Siap Mas Jalu. Sehat Mas Jalu? alhamdulillah. Alhamdulillah, makin ganteng aja. Waduh, luar biasa. Kemudian bola tangan. Bola tangan. Saya lihat ada Mas Chandra, Dwi Chandra. Dan Bang Sur. Ya. Chandra, apa kabar? Posisi di Balikpapan ya, Chandra? Ya, Pak, di Balikpapan, Pak. Alhamdulillah, sehat selalu, Chandra. Amin, Pak, amin. Selanjutnya cabang olahraga terakhir yaitu sepatu roda. Sepatu roda. Siapa yang mewakili ini? Oh, Pak Hendri kali ya. Ada Nata. Biasanya manggilnya Tata. Coba sekali lagi panggil. Baik, dari cabur sepatu roda. Ya, karena kami harus mengetahui semua cabang olahraga yang hari ini yang harus kita undang sebanyak 14 cabur. Kita kembali wusu sudah ada, wusu kembali wusu. Persiapan, Pak, lagi persiapan. Ini baju Ais, Pak. Ada? Baju baru dulu. Lagi persiapan perjalanan. Bobo. Nah, silakan ngomong apa itu? Otnil ada, Pak Otnil dari Bob. wusu. Hadir. Hadir. Alhamdulillah Pak Otnil sudah hadir dari wusu. Kemudian kita ingatkan kembali dari Muay Thai. Atau siapa pelatihnya? Dia ngadu adek besok ulang. Oh, ada. Oh, ada. Ada juga ada. Kemudian sepak takraw tadi masih berkomunikasi dengan Pak Sugeng. Hampir seluruh yang kita undang hadir di kesempatan pada sore hari ini. Baik, para pelatih dan juga rekan-rekan tim Monep, juga Pak konsultan kita Pak Dik dan Pak Luki. Acara selanjutnya kita sebelum memasukin materi-materi yang akan kita bawakan, sebelumnya kita dengarkan dahulu sambutan dan arahan dari Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi KONI Kalimantan Timur. Kepada Bapak Haji Srewa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tadi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman para pelatih. Mudah-mudahan komunikasi kita bisa lebih lanjut dan kita tingkatkan. Kok lelet ini ya? Kita tingkatkan agar tetap prestasi atlet kita sebagaimana pon sebelum ini. Jadi selain itu mohon para pelatih mengarahkan semua atlet-atlet agar tetap menjaga kesehatan dan mempertahankan performa yang telah dicapai. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Memang hal-hal seperti ini virtual memang tidak selalu kita laksanakan dan baru kali ini karena keadaan kita memang menghendaki demikian. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk para pelatih, calon pelatih PON, mudah-mudahan prestasi ke depan bisa ditingkatkan, minimal dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan, sekalipun semua daerah di Indonesia ini mengalami hal-hal seperti kita, tetapi kita jangan kendor. Kita tetap bagaimana performa kita bisa kita jaga sebaik mungkin, jaga jarak dan sebagainya. Saya kira dari kesehatan sudah mengarahkan kita semua agar tetap waspada tentang corona ini. Mudah-mudahan ke depan
teman-teman para pelatih lebih antusias untuk memberi arahan kepada para atlet maupun meningkatkan performance atlet, bagaimana caranya. Dan pertama itu selalu dijaga, kalau bisa ditingkatkan lebih maksimal lagi. Bukan sesuatu yang mustahil bahwa dalam keadaan COVID ini kita secara individual bisa mempertahankan dan meningkatkan kondisi kita masing-masing. Itu yang saya harapkan, yang kami harapkan semua dari tim KONI ini kepada teman-teman pelatih untuk lebih giat, memantau, memberi arahan, memberi program maupun materi-materi harian yang diberikan kepada pelatih, tetap komunikasi dengan semua atlet dan calon-calon pemenang di PON 2021 nanti di Papua. Mudah-mudahan 2021 kita di Indonesia ini kembali aman seperti sedia kala agar bisa memaksimalkan apa yang kita hendak capai. Sekali lagi teman-teman para pelatih, atas respon yang diberikan, kami tim ini atas nama KONI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon yang diberikan kepada kami. Untuk itu saya harapkan sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman pelatih sehat walafiat, semua atlet-atlet yang dibina itu berjalan dengan lancar, dan tetap kita kerjasama yang baik dalam menghadapi PON ke depan. Dari saya sebagai tim Monet, yaitu memonitoring setiap langkah dari semua atlet maupun pelatih yang lolos PON nanti. Jadi kami mendapat tugas untuk memantau dan mendampingi teman-teman apapun kesulitan dalam latihan ini bisa disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kita dapat berjalan sebagaimana yang kita kehendaki. Akhirul kalam, saya sampaikan ucapan terima kasih atas respon yang diberikan teman-teman kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Aji Srewa selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi KONI Kalimantan Timur atas sambutan dan arahan beliau dalam rangka acara kita ini, yaitu kunjungan virtual tim MONI KONI Kaltim kepada para pelatih cabang olahraga yang mempersiapkan diri dalam rangka menuju Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021 nanti. Baik, teman-teman pelatih, selanjutnya sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita memberikan kesempatan kepada Wakil Sekretaris Tim Monet, Bapak Sugeng, untuk dapat memberikan informasi terkait persiapan kita yang selama ini melakukan kegiatan pelatihan di masing-masing tempat. Kepada Pak Sugeng, kami persilakan. Terima kasih Pak Gupi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pelatih yang kami hormati dimanapun saudara berada, pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim Monet tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mengingatkan dan membantu para pelatih kewajiban yang harus dilakukan setiap bulannya. Pada kesempatan yang baik ini, sudah barang tentu kami selaku tim Monet ingin selalu yang baik, yang update kepada para pelatih untuk tidak bosan-bosannya selalu membuat kewajiban melakukan laporan setiap bulan, itu tanggal 26 setiap bulannya harus sudah bisa dimasukkan. Disampaikan kepada Binpres, KONI, tembusan ke konsultan ke tim Monet. Mengapa?
karena ini sangat membantu para pelatih untuk mendapatkan hak-haknya. Tidak hanya pelatih maupun atlet. Sehingga diharapkan kurun waktu antara tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 itu proses sudah berjalan dan di tanggal 1 para atlet dan pelatih sudah mendapatkan hak-haknya. Itu yang pertama yang selalu kami ingatkan. Karena sampai dengan saat ini hanya beberapa cabur yang sudah mampu melaksanakan sesuai dengan harapan kami dan arahan kami. Jadi kesempatan inilah kami selalu mengingatkan kepada para cabur, jangan terlena, jangan lupa setiap tanggal 26 setiap bulannya bisa menyampaikan laporannya. Pasti ada pertanyaan, bagaimana yang minggu keempat? Minggu keempat nanti dilaporkan pada bulan berikutnya. Jadi saudara-saudara sekalian, para pelatih, di bulan berjalan itu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga yang disampaikan laporan, ditambah minggu keempat bulan yang lalu. Jadi jumlahnya tetap 4 minggu atau 1 bulan. Dan ini adalah prasyarat yang memang harus dipenuhi para pelatih untuk mendapatkan hak-haknya. Ini yang menjadi perhatian kita secara bersama. Yang kedua, juga perlu kami sampaikan, ketika memang ada persoalan-persoalan yang sangat krusial, tolong masukannya disampaikan kepada tim Monep, terutama cabur tim yang menangani cabur yang bersangkutan, sehingga nanti bisa dicatat dan kami akan laporkan kepada pimpinan KONI untuk segera ditindaklanjuti oleh Binpres. Karena kami ingin persoalan-persoalan ini tidak berlarut-larut dan ini akan mengkhawatirkan ke depannya nasib para atlet apabila hal ini tidak kita atasi dengan segera. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa para pelatih jangan sungkan atau ditutup-tutupin. Kalau memang ada persoalan yang sangat mendasar, tolong ini disampaikan kepada tim Monep yang bersangkutan, cabur yang bersangkutan. Ini harapan kami agar kedepannya kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita secara bersama. Yang tidak kalah pentingnya pada kesempatan ini juga kami sampaikan dan ingatkan bahwa sampai akhir atau minggu kedua bulan Agustus ini hanya 6 cabur yang sudah menyampaikan laporan pelaksanaan BFT-nya. Padahal kita mengharapkan para pelatih pandai-pandailah berkolaborasi untuk bisa menyisipkan setiap latihan tes itu bisa dilakukan. Walaupun tidak berupa tes, tetapi paling tidak bisa mengetahui item-item yang 5 itu bisa saja nanti disisipkan pada saat mereka melakukan latihan. Sehingga di akhir bulan, para pelatih bisa membuat laporan sampai sejauh mana kebugaran para atletnya. Jadi ke depannya, dengan adanya pertemuan ini, paling tidak kita ada rencana lagi pelaksanaan BFT yang keempat, yang benar-benar nanti diharapkan para pelatih untuk bisa lebih fokus, lebih terkonsentrasi terhadap apa yang dilakukan para pelatih, para atletnya. Ini harapan kami selaku tim Monep, mudah-mudahan kerjasama yang sangat kami harapkan. Sekali lagi, apabila ada tim Monep, tidak usah takut, tidak usah ragu, sampaikan saja apa adanya, itu lebih baik daripada merekayasa, hasilnya tidak sesuai, dan ini akan menimbulkan atau hasilnya kekecewaan saja. Jadi ini harapan kita, mudah-mudahan melalui kunjungan virtual ini bisa membuka komunikasi yang lebih intens. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sugeng selaku sekretaris tim monitoring dan evaluasi KONI Kalimantan Timur. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita catat. Yang pertama,
terhadap terkait masalah laporan yang diberikan oleh para pelatih setiap tanggal 26 diharapkan sudah mengumpulkan laporan-laporannya sehingga dalam 4 hari ke depan sehingga sampai tanggal 30 proses pelaporan tersebut bisa kita proses segera dan di tanggal 1-nya hak-hak yang menjadi haknya atlet dan pelatih bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalan yang dihadapi oleh masing-masing cabur di setiap melaksanakan latihan, mohon dapat disampaikan kepada tim Monef yang kemudian akan diteruskan kepada unsur pimpinan, terutama kepada Ketua KONI Kalimantan Timur, sehingga bisa segera mendapatkan penyelesaian. Terima kasih banyak sehingga dapat atas sumbangannya. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masing-masing cabur. Iya. Kemudian ada 6 cabang olahraga yang baru mengumpulkan laporannya yang sebelumnya, sehingga kita harapkan cabang-cabang olahraga lain segera dapat mengumpulkan laporan-laporan PT-nya. Selanjutnya nanti ada baterai fitness test yang keempat, nanti rencananya dilaksanakan di bulan ini juga, namun nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Binpres KONI Kalimantan Timur pada sesi setelah ini. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu konfirmasi keberadaan atlet. Kita mohon kepada para pelatih untuk dapat menyampaikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan selama ini. Kita mulai dari cabang olahraga gulat. Mungkin ada yang mewakili cabang olahraga gulat. Siapa yang mewakili dari cabang olahraga gulat? Badri. Siap. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum Badri. Waalaikumsalam Pak Gupi. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Gimana atlet dan pelatih di cabang olahraga gulat? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Ya itu dulu Pak. Semua sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami juga sering memantau dan melihat atlet-atlet gulat ini berlatih. Sering juga dilakukan di setiap sore ya. Kemudian kami juga ingin bertanya, apakah hingga kini masih rutin berlatih atlet-atlet dari cabang olahraga gulat ini? Ya. Alhamdulillah masih rutin berlatih Pak. Cuma ya ada sebagian virtual, ada sebagian yang masih kondisi, pokoknya sambil jaga kondisi masing-masing Pak. Ya baik, jumlah total atlet yang saat ini masuk di dalam Puslatda Mandiri cabang gulat berapa orang? 14 orang Pak. 14 orang. Ya. Bisakah disebutkan jumlah atlet dan lokasinya? Misal Balikpapan berapa, Samarinda berapa? Silakan. Pada intinya Pak, untuk semua atlet itu totalnya 14. Ya. Ada yang dari Kukar 1, dari Pasir 1, cuma semuanya berlatihnya di Samarinda masih Pak. Semua jadi satu di Samarinda. Oh, berarti tidak ada satupun yang berarti di luar Samarinda ya? Semuanya ada di Samarinda? Iya, ada di Samarinda kebetulan, Pak. Ya, baik. Terima kasih laporan dari cabang olahraga gulat. Nanti kita dengarkan kembali. Mohon kepada teman-teman pelatih untuk tetap bertahan sehingga acara ini berakhir. Karena kami terus memantau di sini, tim monitoring dan evaluasi memantau tingkat keseriusan teman-teman pelatih untuk menghadiri acara kunjungan virtual Zoom meeting tim Monef ini. Baik, selanjutnya kami coba menghubungi dari cabang olahraga wusu. Wusu, saya tadi lihat ada Bang Abdil. Jadi wusu saya. Oke, kita lewati dulu ya dari wusu. Kita coba sekarang ke cabang olahraga anggar. Anggar. Anggar, coba di unmute. Anggar.
Oh, itu ada, kita kembali ke wusu dulu. Ada Martin, dengar suara kami di sini, Martin. Di ini, Martin, di unmute itu sound-nya atau speakernya. Bisa? Oh, masih ada gangguan. Baik, kita kembali ke, coba kita kembali ke Anggar. Tidak ada yang mewakili masih? Enggak ada? Belum ada. Baik, kita coba ke Kempo. Ya, silakan. Ada Simpe Ramli tadi kami lihat di halaman. Siap. Kempo siap. Oh, iya. Oh, Pak Mansur? Mansur, Kak. Ya. Menyampaikan Oh, baik. Silakan Pak Simpe Mansur untuk menyampaikan. Yang pertama, kita ingin menanyakan apakah semua atlet dan pelatih cabang olahraga Kempo dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk virtual meeting. Semoga semua sehat-sehat selalu. Menginformasikan sementara ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat semua dan latihan secara mandiri tetap dilaksanakan. Terima kasih. Ya, berarti tetap latihan mandiri namun tetap dipantau oleh tim pelatih dari cabang olahraga Kempo. Yang ingin kita tanyakan, apakah masih berlatih rutin di kota mana saja? Alhamdulillah masih berlatih rutin semua. Terbagi di 3 kota sementara ini. 5 orang dari Tenggarong, 14 orang dari Samarinda, 13 dari Samarinda, 14. Satunya balik kampung, sementara masih di Malinau. Malinau. Ya. Tapi tetap latihan, karena terpantau lewat video dan laporan latihan tiap hari. Jadi totalnya berapa, Pak? 19 orang. 19 orang. Ya. Baik, yang ingin kami tanyakan selanjutnya, program latihan masih terus berlangsung. Apakah mereka juga sudah bentuk latihan-latihan mereka itu apakah dibuat video atau bagaimana, Pak Mansur? Ya, laporannya ada dalam bentuk video dan foto. Oke. Baik, terima kasih Pak Mansur. Nanti kita bisa berkomunikasi dalam materi tanya jawab. Baik, kita sekarang berpindah ke tarung derajat. Ya, terima kasih. Ke tarung derajat. Ada yang mau mohon disebutkan nama dan saat ini berada di mana dari tarung derajat? Siapa tadi pager? Bukan. Yang kutip. Yang kutip kan? Baik, kita lewatkan dahulu dari tarung derajat, kita ke Muay Thai. Yang mewakili cabur Muay Thai. Otnil. Ya, Pak Gofi. Ya, selamat sore Mas Otnil. Selamat sore Mas Gofi, salam olahraga. Salam olahraga, ya. Jangan bergerak-gerak, santai. Gimana keadaannya teman-teman pelatih dan juga atlet yang di cabang olahraga Muay Thai ini? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat semuanya dan bisa melaksanakan semua aktivitas latihan desa mandiri, Mas Gofi. Ya, alhamdulillah. Masih berlatih rutin atlet dari Muay Thai? Sesuai dengan arahan tetap berlatih, sesuai dengan tujuannya, Mas Gofi, tetap latihan. Iya, tapi ada yang libur kan, di hari Minggu libur? Ya. Tetap libur, sesuai aturan tetap libur hari Minggu. Oh, iya. Kemudian yang ingin kita tanyakan, berapa jumlah atlet yang saat ini dipersiapkan untuk mengikuti PON dan juga berada di kota mana saja? Ada 12, Mas Gofi, ada 12. Saat ini ada 3 yang berlatih di Balikpapan, 1 berlatih di Pasir, 5 berlatih di Samarinda, 1 berlatih di Kutai Barat, dan 2 berlatih di Kutai Kartanegara. Demikian sementara, Mas Gofi. Wah, berarti sudah terpantau semuanya dan juga ini sudah ada 12 atlet yang tersebar di 5 kabupaten kota yang ada di
Kalimantan Timur. Terima kasih Mas Otne, tetap standby. Nanti kita ada informasi yang disampaikan oleh Ketua BIMPRES. Baik, selanjutnya kita masuk ke tarung derajat kembali. Tarung derajat. Tarung derajat, Mbak Pejer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak? Ya, gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, di Samarinda atau di mana ini? Di Samarinda, Pak. Oh iya, saya pikir ada di luar negeri nih, Mbak Pejer. Baik, Mbak Pejer, ingin kami tanyakan, apakah yang pertama, apakah atlet dan pelatih di tarung derajat ini dalam keadaan sehat semua ya? Siap, sehat, Pak. Ya, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, yang ingin kami tanyakan adalah saat ini jumlah atlet yang ada di tarung derajat berapa orang dan mereka ada berada di kota mana saja berlatih mandirinya? Siap. Untuk tarung derajat 6 atlet, 2 putri, 4 putra. Ya. Di Samarinda ada 2 orang. Posisi di Samarinda 2 orang. Terus posisi di Kutim ada 3 orang, di Kutim 3 orang, di PPU 1 orang. Ya, jadi ada di Samarinda, di Kutim, dan ada di PPU. Jadi totalnya ada 6. Ya, teman-teman pelatih, mengapa kami ingin menanyakan keberadaan atlet ini? Karena kami juga ingin terus memantau atlet-atlet kita agar tetap berlatih dan berada di tempat-tempat yang memang menjadi perhatian kita untuk tetap menjaga agar tidak terkapar oleh pandemi yang COVID ini. Baik, terima kasih Mbak Fajri. Nanti kita sambung lagi ngobrolan kita. Siap. Selanjutnya kita mengundang dari cabang olahraga pencaksilat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar semuanya di sana nih? Yan di mana nih Pak? Baik Pak, sehat semua. Samarinda di rumah. Samarinda di rumah. Yang ingin kita tanyakan, berapa jumlah atlet Pak di cabang olahraga pencaksilat? Jumlah keseluruhannya ada Pak? 11. 11 atlet. Iya Pak. Ya. Ya. Kemudian berada di kota mana Pak? 11 kan 12? 11 atau 12 Pak? 11. 11. Ya, ada di kota mana saja Pak? 7 di Samarinda, 4 di Tenggarong. Tim 1. 12. Kutim Oh iya, 12. 12 satu Kutim. Sorry. Lupa. Kada apa-apa, biasa. Yang penting sehat, walaupun lupa sedikit, yang penting sehat. Manusiawi itu. Yang 7 di Samarinda, Pak. Ya. Yang 4 di Tenggarong, 1 di Kutim. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi total kita 12, Pak lah. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Tetap standby, nanti kita akan mengundang ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih. Selanjutnya kami undang dari cabang olahraga kriket. Kriket? Ada situ, ya. Dengan Muhammad Haris. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan melaporkan kondisi keadaan atlet dan pelatih dan juga mereka berada di kota mana saja saat ini berlatih mandiri. Siapa izin alhamdulillah untuk sampai saat ini semua atlet bisa olahraga kriket walafiat dan atlet di Balikpapan ada 5 orang, di Samarinda 4 orang, di Boko 1 orang, di Bekau 1 orang, Tanjung Selor 1 orang, Tenggarong 1 orang, dan Nunukan 1 orang. Total jumlah atlet kriket ada 4. Berapa total jumlahnya? Diulang, Mas Haris. 14, Pak. 14. Baik.
Terima kasih. Berarti mereka tersebar berada di berbagai kota yang ada di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara ya. Ya. Siap ya Pak. Terima kasih Mas Haris, tetap standby, nanti kita akan undang kembali ngobrolan kita. Selanjutnya ke cabang olahraga sepak bola. Sepak bola. Ya. Sepak bola 20 orang. Terus ada di beberapa kota sih, Samarinda sekitar 7 orang, Balikpapan ada 4 orang, di Kukar ada 7 orang, di Kutim Sangkulirang 1 orang, sama di Sanga-Sanga 1 orang. Ya, berarti lengkap ini kotanya, walaupun tadi Sanga-Sanga dengan Tenggarong ya sama saja ya. Sama juga, kan? Iya. Tidak apa-apa, berarti sangat detail sekali. Sangat detail sekali, luar biasa. Tolong diperhatikan mereka, diperhatikan terutama masalah kesehatan dan sebagainya. Yang ingin kami tanyakan kembali, apakah mereka pernah bentuk latihannya bagaimana? Secara mandiri sebenarnya sih, secara mandiri. Tetap kita programnya per orang. Mereka nanti melakukan secara video. Oh, video ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Dari sepak bola itu ada 20 orang tersebar ada berapa di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih. Oke, siap. Baik, selanjutnya cabur hoki. Hoki. Siap. Oh, Mas Fadlin. Mas Fadlin, apa kabar? Mapa Jaling, Pak. Mapa Jaling. Ya, Oh, biasa Jaling. dipanggil Jay. Ya, biasa dipanggil Jay. Ya, Mister. Ya. Mister J. Silakan dilaporkan perkembangan cabang olahraga hoki, juga sekaligus menyampaikan jumlah atlet dan mereka saat ini berlatih secara mandiri di berbagai kota di mana saja. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua para coach dan tim Monek TC persiapan PON 2021. Izinkan saya kebetulan staf pelatih saya di Penajam saat ini. Jumlah atlet hoki untuk persiapan PON, tim putra ada 18 orang, tim putri 18 orang, untuk tim outdoor, dua-duanya tim outdoor. Ya, jadi kebetulan untuk putra saya sebagai pelatih kepala di putra, kemudian teman saya, rekan saya, tim untuk putri ada di Samarinda. Untuk di tempat latihan, sementara ada 2 tempat, di Penajam ada 8 atlet, untuk putra semua 8, selebihnya ada di Samarinda. Jadi putra dan putri selain 8 orang yang ada di Penajam terkait karena pekerjaan, jadi masih dalam artinya untuk kerja di instansi belum dapat izin, tapi ada beberapa waktu kami ngumpul di Samarinda untuk beberapa program tertentu. Sementara kita sudah sampai, kami masih lanjut program dari setelah Prapon kemarin, kami masih ikut di program kami, sementara sudah di tahap prakompetisi. Jadi itu akan kami lanjutkan sampai ke Oktober sesuai kemarin rencana untuk PON. Jadi pemucakannya di Oktober. Setelah itu nanti kita menyusun lagi program untuk persiapan 2021. Itu untuk sementara, Pak. Baik, baik. Mr. J, terima kasih atas laporannya. Yang saya tangkap adalah jumlah atletnya cukup banyak. Di Penajam Pasir Utara ada 8, selebihnya mereka berkumpul di kota Samarinda. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita ingin mengundang kawan-kawan pelatih dari cabur sepak takraw. Sepak takraw.
Oh iya, Sapek Takraw belum bisa masuk ke, ya ini mungkin voice-nya masih terganggu. Kita masuk ke karate. Ya, silakan Mas Jalu untuk memberikan informasi terkait keberadaan atlet masih berlatih dan juga berada di kota mana saja saat ini. Silakan Mas Jalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saatnya ada 2 atlet putra dua-duanya. Alhamdulillah kondisi sehat. Sementara berlatih kita sudah tatap muka. Dan hari ini kebetulan juga lagi jadwal latihan. Mohon maaf. Jadi kita latihannya tatap muka 4 kali seminggu. Karena mereka juga tinggal dengan saya gitu, Pak. Oh iya. Ya udah kalian karena 2 orang. Hanya ada 1 di Balikpapan. Mereka yang 1 ini kadang bergabung dengan saya, kadang 3 hari di sini, kadang balik karena dia dinas di tentara di Melawarman, jadi kadang tergantung izinnya, Pak. Memang surat izin kita sudah masukkan, hanya kadang-kadang karena kondisi sekarang kadang dipanggil, ada dadakan, mau tidak mau dia harus balik ke kantor, tapi tetap dia melakukan latihan di sana. Baik, Itu Mas aja Jalu. sementara laporan. Ya, jadi ada 2 atlet yang kita persiapkan untuk PON nanti. 1 berada di Samarinda dan 1-nya berada di Balikpapan, namun dinamis, sering bolak-balik untuk melakukan Tenggarong, Pak. Bukan di Tenggarong. Oh, maaf, Tenggarong. Ya. Baik, terima kasih Mas Jalu. Terima kasih. Tetap standby. Kita akan mengundang dari cabang olahraga bola tangan. Saya lihat tadi itu ada Dwi Chandra. Dwi Chandra, selamat sore. Assalamualaikum. Mungkin Pak Suryadi juga, silakan. Yang mana yang mewakili? Waalaikumsalam. Ya. Oh iya, silakan Mas Chandra untuk melaporkan. Ya, Pak, untuk bola tangan itu ada 28 atlet. 14 putra, 14 putri. Ya. Di Balikpapan ada 10, di Samarinda 16, dan di Pasir ada 2. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat. Kok hilang? Ya. Dengar, Pak? Ya, kemudian konsep latihannya yang sederhana untuk disampaikan gimana? Silakan Mas Chandra. Untuk di Samarinda dan di Balikpapan itu latihannya mereka sama-sama, Pak. Jadi di Balikpapan 1 tempat, di Samarinda 1 tempat, dan di Pasir mereka juga 1 tempat. Jadi ada 3 tempat kita. Ya, jadi saat ini atlet-atlet berjumlah 28 dari bola tangan saat ini berada di 3 kota yang ada di Kalimantan Timur. Mas Chandra, demikian. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mas Chandra. Tetap standby, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Kemarin kita undang kembali dari cabang olahraga sepatu roda. Ya, silakan. Tata, silakan. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Apa kabar, Pak? Siap, hadir. Apa kabar, Tak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, saat ini baik, berada di mana? Alhamdulillah. Tata berada di mana? Kebetulan kita per Agustus ini kita udah kumpul semua lagi di Bekasi, Pak. Di mes kita di Bekasi. Iya. Berapa jumlahnya, Pak? Sekarang kita 12 atlet, Pak. 12 atlet. Iya. Jadi 12 atlet semuanya tetap berlatih di Bekasi, di Jawa Barat ya? Iya. Iya, Pak, di Bekasi. Ya, baik, terima kasih, Pak. Tetap jaga kesehatan karena kami melihat bahwa di Bekasi merupakan zona-zona merah juga di sana ya. Tolong dijaga kesehatan atlet-atlet. Dijaga. Siap, Pak. Makasih, baik, Pak. kita kembali lagi. Apakah ada yang belum disebutkan? Wusu, bagaimana? Wusu, silakan masuk kembali, Wusu.
Martin bisa masuk? Martin? Ya, silakan melaporkan, Martin. Saya dari dahulu ada 2, walaupun hanya 1 yang masuk kategori 23, dan sekarang yang 1 kemarin sempat keluarganya terpapar COVID. Kita setelah itu sudah lakukan tes PCR di bulan Ya. Martin, suara Anda terputus-putus di sini, tapi yang pasti respon Anda untuk menghadiri acara kunjungan virtual yang diadakan oleh Timonet, kami apresiasi. Terima kasih. Kembali kami undang lagi cabang olahraga Anggar. Anggar, sudah ada yang mewakili Anggar? Anggar tadi itu ada. Baik, sudah Pak Afwan? Tunggu ya. Baik, kita nanti mungkin cabang olahraga yang lain bisa melakukan laporannya yang belum terpanggil atau masih mengalami kendala. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan dahulu arahan dari Ketua BIMPRES KONI Kalimantan Timur terkait dengan berbagai banyak kegiatan yang dilakukan oleh KONI Kalimantan Timur dalam rangka mempersiapkan atlet untuk Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua nanti. Kami persilakan kepada Pak Alfons untuk memberikan arahannya. Tunduk Pak. Betul-betul. Tarik lagi. Baik, selamat sore para pelatih pemusatan latihan daerah desentralisasi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tadi dari laporan semua para pelatih, semua melaporkan kondisi para atlet dalam keadaan sehat. Kemudian kami juga secara pribadi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pelatih, karena pada hari ini kawan-kawan dengan keikhlasan dan kerendahan hati dapat hadir dalam undangan Timonet untuk pertemuan secara virtual ini. Bagi kami, baik secara pribadi maupun secara institusi KONI, sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, dan ini adalah bentuk daripada komitmen dari kawan-kawan para pelatih dalam melaksanakan tanggung jawabnya bersama-sama menuju prestasi pada PON di Papua. Sekali lagi secara institusi KONI, mewakili KONI, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Dan selanjutnya yang kedua, di masa pandemik ini tentunya banyak hal yang terjadi, terutama juga masalah keterbatasan kita dalam hal bertemu. Sehingga kawan-kawan dari Timonet mencoba mencari alternatif bagaimana kita menjalin silaturahmi, saling berkomunikasi, sehingga ada kebersamaan, ada kekompakan. Akhirnya dipilihlah salah satu media berupa virtual seperti saat ini. Dan kemungkinan bila mana pandemi COVID ini terus berlanjut, maka sarana-sarana seperti inilah yang akan kita pergunakan sampai nanti kapan COVID ini akan berakhir. Jadi kami berharap kawan-kawan dan kami juga ini adalah hal baru, sehingga kita bersama-sama, kita mari mencoba mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru ini untuk kita sama-sama bekerja bersama
dalam rangka mencapai target apa yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, selain sarana ini juga tentunya dalam pemusatan latihan daerah desentralisasi ini ada beberapa alat juga yang kami gunakan, antara lain tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua MONEP bersama Sekretaris, yaitu sistem pelaporan. Nah, sistem pelaporan juga masih menggunakan sarana-sarana virtual seperti ini. Jadi, untuk itu kami berharap kawan-kawan, apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tim MONEP, mohon nanti bisa saling bekerja sama. Karena ada juga teman-teman yang saya dapat laporan agak susah berkomunikasi dengan kawan-kawan tim MONEP. Perlu kami sampaikan bahwa tugas tim MONEP itu adalah bukan sebagai polisi, tapi mereka adalah pendamping daripada cabur-cabur tersebut, cabur-cabur bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian mereka juga bagian dari evaluasi dari bapak-bapak. Jadi bapak-bapak mengevaluasi cabur, beliau-beliau itu juga ikut bersama-sama dengan para pelatih. Jadi mereka fungsinya adalah pendampingan, monitoring, sekaligus evaluasi. Jadi mereka adalah, tadi seperti yang disampaikan oleh tim MONEP, saling terbuka. Apapun yang terjadi, itu sampaikan aja kendala maupun apa permasalahan yang ada di kegiatan kepelatihan bapak-bapak sehari-hari. Kemudian, dari beberapa laporan dari tim MONEP juga, salah satunya adalah masalah tes fisik. Nah, tes fisik ini memang juga salah satu juga adalah merupakan alat bagi kita untuk memantau progresif dari latihan yang dilakukan oleh kawan-kawan pelatih. Nah, di masa pandemik ini tentunya kami tidak ada yang bisa kami sarana yang lain yang selain sarana lain yang bisa kami pakai selain hanya bisa membaca, memantau hasil-hasil daripada kondisi fisik dan kebugaran para atlet. Sehingga kemudian kami berharap mulai dari sekarang ini kan sudah masuk ke baterai tes yang ketiga. Tadi saya dengar dari Sekretaris tim MONEP menyampaikan untuk yang tes ketiga itu baru 3 cabang olahraga. Nah, 6 cabang olahraga ya. Nah, kedepannya saya berharap ini menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk menolong kami di Binpres, supaya kami tahu perkembangan bapak-bapak sekalian. Karena kondisi pandemi ini kami tidak bisa mengunjungi bapak-bapak selain melalui hasil data-data tersebut. Nah, jadi mohon pengertian dan kerjasamanya kepada kawan-kawan pelatih semua. Sampai saat ini aja kondisi Samarinda ini memang masih ditingkatkan kewaspadaannya. Mungkin sekarang ini masih zona merah, bahkan keluar perwali itu tidak boleh berkumpul. Jadi kalau berkumpul lebih dari 20 orang itu langsung didenda 5 juta kalau tidak salah. Kalau berkumpul dalam banyak orang atau lebih kurang dari 20 orang itu harus menggunakan protokol-protokol dari COVID. Jadi sangat riskan bagi kami untuk mengunjungi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam kegiatan pelatihan. Dan kami berharap juga, kami tidak memaksa dan berharap bahwa para pelatih yang ada ini memang tetap berlatih di rumah. Jadi jaga kondisi, kalau berkumpul patuhi protokol yang ada, kalau memang harus berkumpul lebih dari 2-3 orang, harus patuhi protokol kesehatan, kemudian berkoordinasi dengan Satgas setempat. Kalau memang harus mengumpulkan lebih dari beberapa pelatih. Tapi saran kami sebaiknya tetap berlatih di rumah, gunakan sarana prasarana latihan yang sebisa-bisanya digunakan. Yang jelas kami yakin bapak-bapak para pelatih ini kan sudah standarnya kalau distartakan itu sudah S2. Artinya segala kondisi dan situasi, apapun bentuk latihannya, pasti bapak-bapak sudah tahu, dan target latihan yang ingin dicapai pun bapak sudah tahu dengan bentuk latihan tersebut. Jadi
kami serahkan sepenuhnya kegiatan latihan kepada Bapak-Bapak sekalian. Kemudian untuk tes fisik, karena dari hasil evaluasi dan laporan dari tim Monep, kami mencoba mengambil keputusan bahwa untuk tes baterai tes yang keempat, itu akan dilaksanakan secara langsung oleh tim monitoring dan evaluasi, tim Monep, bersama-sama dengan pelatih secara Zoom meeting, menggunakan fasilitas ini. Nanti teknisnya, sebelumnya kita akan lakukan dulu uji coba seperti apa, sehingga itu kegiatan berjalan dengan lancar. Tapi perlu saya sampaikan di awal bahwa di akhir bulan ini kita akan bersama-sama dengan tim Monep, nanti akan didampingi oleh konsultan. Nah nanti pada akhir setelah saya ini, Pak Gufi, moderator, tolong nanti secara teknis akan dijelaskan oleh mungkin Pak Dik-Dik atau Pak Luki ya. Oke. Yang jelas kami sudah menetapkan bahwa ini kita harapkan menjadi suatu komitmen kita bersama bahwa tes baterai tes yang keempat ini kita akan lakukan bersama-sama dengan kawan-kawan tim Monep dan Binpres Konikal Team. Kenapa? Ada juga beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan dan keberatan-keberatan mungkin, tapi perlu saya sampaikan terkait dengan baterai tes ini juga merupakan salah satu daripada alat yang kita gunakan, tadi yang saya sampaikan, untuk memonitor kawan-kawan. Dan ini tidak memberatkan, dan ini sudah melalui kajian dan diskusi yang cukup mendalam dari Binpres bersama dengan para konsultan, sehingga kita memutuskan menggunakan metode baterai fitness test ini. Ini juga mengingat bahwa kawan-kawan di rumah dan atlet-atlet dengan sarana yang minim, tentunya harapannya tidak akan memberatkan. Jadi semua yang digunakan dengan peralatan yang digunakan baterai fitness test ini sangat sederhana, simple, dan tidak terlalu lama. Nah, itulah yang membuat kami memilih, menetapkan bahwa tes yang kita akan pakai selama pandemi COVID ini berlangsung adalah seperti ini. Dan baterai fitness test ini wajib menjadi laporan setiap akhir bulan. Tadi disampaikan oleh tim Monep itu tanggal 25, Bapak-Bapak sekalian sudah bisa melaporkan, baik itu hasil kegiatan latihannya maupun hasil dari baterai fitness test ini. Dan ini hasil baterai fitness test adalah sesuatu yang tidak terlepas daripada dokumen-dokumen laporan yang menjadi kewajiban Bapak-Bapak, kawan-kawan, Bapak Ibu para pelatih Puslada Desentralisasi Mandiri. Untuk selanjutnya, mungkin nanti secara teknis Pak Luki sebagai konsultan yang akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan daripada baterai tes tersebut. Dan untuk pertanyaan nanti silakan Bapak-Bapak sekalian, karena mungkin keterbatasan kita berkomunikasi, nanti di kolom chat itu ada ditulis. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan untuk Binpres atau untuk kawan-kawan dari tim Monep, silakan ditulis di kolom chat. Mungkin itu Pak Moderator, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfon selaku Ketua Binpres KONI Kalimantan Timur terkait arahan-arahan beliau dalam rangka kunjungan virtual monitoring dan evaluasi KONI Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari arahan beliau. Yang pertama, bahwa metode virtual ini terpaksa dilakukan karena menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini. Seyogyanya kunjungan ini kita lakukan secara dari lapangan ke lapangan, secara langsung, namun dengan kondisi seperti ini kita melakukannya secara virtual. Ini agar tetap kita selalu berkomunikasi supaya target kita mempersembahkan emas dapat terwujud. Yang kedua, fungsi dari tim Monep, sekali lagi fungsi tim Monep ini bukan sebagai polisi, namun juga lebih
diharapkan sebagai pendamping pelatih dalam mempersiapkan atlet. Jadi segala keluhan-keluhan, masukan-masukan, dan kendala-kendala dari cabang olahraga bisa disampaikan kepada tim monitoring dan evaluasi supaya kita bisa mencari solusi jalan keluar bersama. Yang ketiga, mohon kerjasamanya para pelatih dalam pelaporan baterai fitness test setiap bulannya, karena itu merupakan kewajiban dari pelatih dan kewajiban dari atlet sebelum mendapatkan hak-hak atlet. Jadi setiap tanggal 26 batas terakhir, kemudian kita akan memproses dalam beberapa hari sehingga di tanggal awal bulan, di tanggal 1, para pelatih dan atlet mendapatkan hak-haknya sebagai tim Puslatda kontingen PONI Kalimantan. Yang keempat, mohon para pelatih dapat memperhatikan metode pelatihannya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan memperhatikan aturan-aturan yang dikeluarkan dari pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Sehingga karena apapun yang dilakukan oleh pelatih dan atlet itu tetap mengatasnamakan PONI Kalimantan Timur. Jadi mohon itu menjadi perhatian untuk tidak keluar dari aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemkot dan Pemkat di tempat atlet kita berlatih. Kemudian yang kelima, nanti akan kita mendengarkan penjelasan dari konsultan teknik yang kita berdayakan, yaitu Pak Luki, untuk dapat menjelaskan terkait masalah metode baterai fitness test yang akan kita laksanakan secara serentak di akhir bulan nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Luki untuk dapat memberikan arahan dan informasi terkait masalah baterai fitness test. Kepada Pak Luki kami persilakan. Terima kasih Pak Pemoderator, terima kasih Pak Bimpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Saya akan mempersingkat aja, mohon izin saya mau menampilkan supaya nanti bisa lebih jelas. Ini masih di lock nih ininya, screen sharingnya. Ya silakan Pak, suaranya terdengar Pak. Pak Luki, silakan. Enggak, ininya screen sharingnya saya mau menampilkan sesuatu. Menampilkan. Iya. Ya mau presentasi. Sama hostnya masih di blok nih. Sebentar Pak Luki, sebentar. Siap. Biar nanti saya penjelasannya jadi jelas juga teman-teman gitu maksudnya. Ya. Coba silakan Pak Luki, silakan dikeluarkan. Oke, sudah. Oke, pertama-tama saya menjelaskan apa tujuannya baterai fitness test ini kita buat, gitu ya. Kenapa tidak, kan jadi ada pertanyaan juga, kenapa tidak tesnya seperti kita awal-awal kemarin, gitu ya. Karena pada dasarnya adalah satu, tujuannya baterai fitness test ini dibuat, tujuannya satu, bukan untuk menggambarkan performa secara kecabangan ya, ingat. Kalau bicara tentang performa kecabangan, itu pasti akan berbeda-beda bentuk tesnya. Karena ini diseragamkan, tujuannya adalah untuk melihat kondisi kebugaran atau kesehatan. Teman-teman juga, mari kita samakan persepsi bahwa yang namanya sehat, yang namanya bugar, itu sangat berkontribusi besar terhadap performa nantinya. Kalau tidak sehat, tidak bugar, ya performa juga tidak akan keluar gitu. Ya, jadi BFT ini dibuat memang untuk mengukur kebugaran. Jadi visinya kita samakan buat kebugaran ya. Lihat kebugarannya, tingkat kebugaran. Nanti ketika masa pandemiknya sudah berakhir, kita akan lakukan
tes nantinya, lakukan tes secara kecabangan gitu ya. BFT ini dibuat satu atas dasar untuk menyikapi masa pandemik ini karena semua yang kita lakukan itu harus aman. Ingat, ini yang mesti pegangan teman-teman pelatih ini. Harus aman. Terutama aman dari apa? Aman dari penyakit. Ya, jangan dibilang bahwa yang namanya olahraga yang sifatnya olahraga prestasi itu tidak rentan terhadap sakit, itu rentan. Apalagi kalau dilakukan dengan intensitas yang sangat tinggi. Ya, intensitas tinggi itu rentan. Saya kasih lihat. Nih, ini hasil riset bahwa kalau kita menggunakan intensitas yang sangat tinggi, ini nanti bisa ngancam sistem imun kita. Sistem imunnya jadi drop. Jadi makanya BFT itu disusun komponen-komponen apa saja yang memungkinkan kalau dilakukan ini secara maksimal dan optimal, atlet tetap bisa aman gitu. Ya, bahkan mungkin imunitasnya setelah melakukan ini imunitasnya akan bertambah, ya. Ya, ini makanya komponennya bicara tentang daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskuler. Ini karena komponen dua ini sebagai komponen dasar gitu ya. Yang kedua adalah pertimbangannya karena dilakukannya di rumah, yang pastinya minim terhadap fasilitas, minim perlengkapan, tapi bisa menggambarkan ya ini 5 item ini yang bisa dioptimalkan. Dan kalau teman-teman lihat semua targetnya rata-rata itu tidak ada yang pakai waktu, tidak ada yang pakai kecepatan atau tidak ada yang pakai kekuatan maksimal gitu, nggak ada. Rata-rata mayoritas pakai repetisi. Kenapa pakai repetisi? Supaya seminim mungkin mohon maaf nih, bukan tidak percaya, tapi seminim mungkin satu tidak melakukan kesalahan, yang kedua seminim mungkin tidak melakukan kecurangan gitu. Jadi kalau repetisi jauh lebih mudah, jauh lebih terdeteksi, apalagi kalau pakai fasilitas Zoom meeting gitu ya. Yang terakhir adalah bisa dilakukan secara mandiri untuk mengkontrol tingkat level kebugarannya. Jadi teman-teman semua nanti yang ada yang di BFT ini, sekali lagi saya tekankan untuk mengukur tingkat healthy physical fitness-nya. Jadi bukan ke skill-nya atau kecabangannya gitu ya. Yang pastinya nanti semua yang dijalankan ketika nanti pelaksanaannya, tolong protokolnya harus benar-benar strictly, harus benar-benar ketat. Jangan ada bahwa waduh ini tesnya harus bagus, bukan begitu ya. Tapi tesnya harus optimal, tesnya harus maksimal, dilakukan maksimal supaya bisa tergambar tingkat kebugarannya sampai mana, sehingga dari BIMPRESCON-nya bisa tahu kondisinya setiap atletnya seperti apa. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah progresifnya. Lihat peningkatan setiap bulannya. Ya, saya sih berharap dengan cara begini nanti di akhir masa pandemi semuanya atlet Kaltim itu level kebugarannya udah nyampe 100% gitu ya. Jadi nggak ada yang sudah baru 70%, 80%, nanti kalau udah 100%, tinggal dites dan di kecabangan, itu pasti insya Allah nanti di tes kecabangannya level profilnya akan jauh lebih baik. Kalau misalnya udah di atas 80%, ya tinggal nanti penajaman aja selama setelah lepas dari pandemik gitu ya, tinggal penajaman, tinggal banyak nantinya
memungkinkan tryout atau training camp gitu ya. Kalau misalnya level kebugarannya masih jelek ya jangan berpikir untuk tryout sama training camp dulu gitu. Naikin dulu lah level kebugarannya. Oke. Kira-kira dari saya seperti itu arahannya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luki atas penjelasannya terkait masalah apa-apa yang harus dilakukan dalam baterai fitness test. Selanjutnya kita membuka kesempatan karena waktu kita ini tinggal beberapa menit, kita membuka kesempatan untuk bertanya para pelatih untuk dapat menanyakan terkait persiapan baterai fitness test. Itu udah 3 jam. Ya, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya yang akan bisa dijawab oleh Pak Luki sebagai konsultan kita. Silakan. Ada yang bertanya? Kembalinya. Beri berapa sih? Mungkin sudah jelas semuanya. Jadi begini, nanti kita akan mengirimkan, kita akan meng-share materi-materi persiapan kegiatan baterai fitness test yang keempat nanti. Yang pertama jadwal, karena dari beberapa cabur ini kita bagi menjadi beberapa tahap. Yang kedua, kita juga akan meng-share video yang menjadi percontohan langkah-langkah yang dilakukan atlet dalam melakukan baterai fitness test. Kemudian nanti ada satu format evaluasi latihan dalam satu meso atau dalam 1 bulanan. Nah, itu mungkin nanti akan kita bagikan ke para pelatih supaya dapat dilaksanakan dan mungkin juga bisa dapat dilakukan latihan sebelum kita melakukan tes secara serentak yang tersebut. Mungkin ada yang bertanya, mungkin sudah jelas semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa berkonsultasi dengan tim monitoring dan evaluasi yang sudah ada bidang-bidangnya. Jika tidak ada, mungkin kita bisa dapat mengakhiri pertemuan ini. Ada. Nah, sebelum menutup acara ini, kita akan mendengarkan dahulu tambahan dari salah satu tim monitoring dan evaluasi. Pak Bunyamin, silakan. Wakil Ketua Tim Monitoring Evaluasi. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelatih, teman-teman, marilah kita untuk menjaga protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sudah share video baterai test. Nah, tolong itu diperhatikan betul-betul para pelatih. Gerakan-gerakan dari push up sampai yang terakhir step up. Nah, itu dari sport sampai step up itu betul-betul harus diperhatikan gerakannya. Apabila ada kekeliruan, jangan dihitung. Ya. Nah, ini tes. Umpamanya push up 10, yang sempurna ya 10 saja kita laporkan. Itu sebagai bahan untuk kajian kita sebagai pelatih. Wah, kemampuan atlet saya hanya sekian. Jangan nanti separuh push up-nya dihitung juga. Ya, itu yang push up. Set up-nya juga diperhatikan gerakannya. Ya, jangan tangannya di ke belakang kepala baru diayun ke lutut. Nah, begitu juga core. Nah, core itu diperhatikan. Kalau dia mampu 1 menit, habis itu goyang sana goyang sini sudah tidak sah. Hanya mampunya 1 menit. Ya, itu video yang kita share kemarin ke para pelatih. Nah, kemudian
Yang lebih konkret, lebih pentingnya lagi adalah paket data nanti harus ada, ya, paket data sehingga kita tidak ketika virtual nanti tidak kebingungan untuk pakai data. Nah, kemudian para pelatih harus pandai-pandai di mana tempat itu baterai tesnya. Seandainya mengumpulkan orang, jangan lebih 20 tadi. Ya, jadi dijaga jarak juga, umpamanya ada 15, ya 8 dulu yang melakukan gantian dan seterusnya. Seperti itu. Yang terbanyak kan ini ada beberapa bola tangan, hoki, itu yang banyak, sepak bola banyak juga. Nah itu bisa diatur. Kalau mereka ngumpul, kalau mereka terpisah-pisah, mungkin nanti pelatih menyarankan minta bantuan teman untuk zoom-nya. Jadi zoom-nya diarahkan dia yang melakukan gerakan-gerakan. Kemudian informasi selanjutnya, rencana itu satu komando. Ya, satu komando, umpamanya semua atlet sudah disiapkan untuk tanggal 24 sampai tanggal selanjutnya itu, nanti kita yang mengomando waktu. Ya, seperti skot. Ya, skot, prit, jalankan. Prit, berhenti. Dan semua item batas kita akan di komando. Nanti pelatih tinggal menghitung berapa. Ya, kalau memang ada pelatihnya di tempat itu. Tapi kalau tidak ada pelatih, nanti bisa dia minta bantuan teman. Nah, kemudian itu masalah step up itu jaraknya dengan kerendahan. Itu kan batasnya 40 cm. Jadi betul-betul diukur. Jangan di bawah 35 atau itu kalau ketinggian lain pula ceritanya. Ya, itu hal-hal. Kemudian jangan sampai blank spot. Cari tempat yang tidak blank spot. Ya, supaya nanti sinyal virtualnya akan bagus. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sementara ini juga fitness KONI ditutup, kita tidak bisa berkumpul sekian-sekian, nanti didenda oleh pemerintah, dan diwajibkan di jalan juga harus pakai masker, kalau tidak didenda juga. Ya, itu sekedar mengingatkan kepada teman-teman saya tadi ikut mewakili KONI membuka pelatihan basket di Spora, ditegur komandan saya, B pakai masker, pelan kepala dinas tidak pakai masker nggak apa-apa, ketika ngomong di mic itu agak jauh semua. Ya, itu mengingatkan. Begitu juga kita semua selalu mengingatkan. Terima kasih teman-teman, selamat bekerja, semoga sehat selalu. Nanti ada informasi perlu apa masalah KONI lockdown. Ya, nanti kita urusan. Nah, ya. Oke, itu saja. Nanti kalau hal-hal yang kurang mengerti boleh ditanyakan kepada kita atau melalui grupnya WA konsultan, itu bisa di situ. Nanti dijawab Bung Luki atau Pak Dik-Dik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Bunyamin selaku Wakil Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi KONI Kalimantan Timur. Sekali lagi beliau menyampaikan berkaitan terhadap cara-cara dan metode yang akan dilakukan pada saat baterai fitness test nanti, yang akan kita share materi-materinya yang bisa rekan-rekan pelatih dilihat karena sudah dikirim di message masing-masing. Kemudian juga dapat nanti kita akan kirimkan melalui grup di konsultan nanti. Kita ingatkan juga bahwa hari ini
bagi atlet-atlet yang berdomisili di Samarinda bisa mengambil vitamin di hari ini, setiap hari, dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang, bisa diambil di klinik atlet di KONI Kalimantan Timur. Kemudian, sekali lagi kami sampaikan, satu hal yang lebih penting, tolong diperhatikan pelatih untuk melakukan metode pelatihan, tetap mengedepankan protokol kesehatan dan mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan nanti mendapat teguran yang keras dari pemerintah setempat, yang notabene atlet-atlet ini di bawah pengawasan KONI Kalimantan Timur. Dan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik kegiatan virtual, kunjungan virtual ini dipantau dan dilaporkan kepada Ketua KONI Kalimantan Timur. Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa langsung saja bertanya secara pribadi kepada Pak Luki dan Pak Didik selaku konsultasi, para pelatih yang ingin bertanya terkait masalah metode pelatihan, nanti bisa, dan juga kepada tim monitoring dan evaluasi. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dalam rangka menghadiri kunjungan tim monitoring dan evaluasi dalam rangka kunjungan virtual kepada para pelatih yang mempersiapkan atlet-atlet dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang pada kegiatan Baterai Fitness Test yang direncanakan di akhir bulan Agustus nanti. Terima kasih kepada teman-teman tim monitoring evaluasi KONI Kalimantan Timur. Terima kasih kepada teman-teman pelatih cabang olahraga yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Mohon izin